Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita belajar, mari kita awali dengan membaca doa agar pelajaran yang akan kita pelajari dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba Ananda Patri dipimpin doanya. Ya, Ustaz, sebelum belajar marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Pak, sehat semua? Sehat. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. SD 06. Siap, kuat, semangat, Allahu Akbar. Aku anak soleh. Aku anak soleh, rajin sholat, rajin mengaji, orang tua dihormati, cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Baik. Anak-anak Pak semua, pada hari ini kita akan mempelajari tentang kisah keteladanan Wali Songo. Apa judulnya? Kisah. Bagaimana dengan pelajaran kemarin yang telah Pak berikan? Apakah sudah mengerti semua? Alhamdulillah sudah mengerti. Nanti kalau masih ada pertanyaan, kita coba tanyakan nanti atau kita diskusikan secara berkelompok atau dengan teman-temannya. Baik anak-anak Pak semua, hari ini kita mempelajari tentang kisah keteladanan Wali Songo. Tentu bertanya-tanya anak-anak Pak kan, kira-kira wali itu siapa Pak? Kok kita perlu mempelajari wali itu? Apa gunanya sih Pak untuk mempelajari wali itu Pak? Atau Wali Songo? Anak-anak Pak, Wali Songo itu adalah hamba Allah Subhanahu wa taala yang taat, beriman dan bertakwa kepada Allah. Tapi sebelum kita jauh menjelaskan tentang itu, tentu kita memahami dulu apa itu wali. Wali Allah. Wali Allah adalah orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Coba ulangi. Wali Allah adalah Orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Bagus. Itu wali Allah. Bukan saja yang wajib yang dikerjakannya anak Pak. Seperti sholat, puasa, zakat, sedekah, ya, bukan saja yang wajib-wajib, tapi yang sunnah pun tidak pernah luput dari amal ibadah yang dilakukan oleh wali-wali Allah tersebut. Nah, itu bedanya yang kita. Kita yang wajib saja seperti sholat, itu banyak yang
yang masih tinggal. Coba anak-anak Pak, siapa yang sholat subuh pagi tadi? Bagus, luar biasa. Masih ada 1-2 yang tidak sholat subuh atau kesiangan bangunnya. Nanti sholat lagi ya. Nanti sholat lagi ya. Baik anak-anak Pak, wali songo atau wali Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Untuk lebih jelasnya anak Pak, mari lihat yang ada di papan tulis. Pak coba bacakan suratnya, yaitu terdapat dalam surat Yunus ayat 62. Pak bacakan ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Ingatlah, wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Jadi wali-wali Allah itu hanya takutnya kepada Allah. Ittaqillah, bertakwa kepada Allah. Jadi anak-anak Pak semua, wali-wali Allah itu adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah mengutus, tapi bedanya dengan Rasul, kalau wali Allah itu adalah orang pilihan, tidak sama dengan kita. Kita hanya manusia biasa. Anak-anak apa? Mari kita lihat ayat selanjutnya. Allazina amanu wa kanu yattaqun. Orang-orang yang beriman dan senantiasa ciri wali. Di orang-orang yang beriman dan senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian anak-anak Pak, dalam pelajaran tentang mengenal wali Allah ini, hendaknya kita dapat mengambil contoh atau mengambil pelajaran. Ya. Kalau Pak bilang takbir, ucapkan Allahu Akbar ya. Takbir. Allahu Akbar. Siloyo, takbir. Allahu Akbar. Siloyo, sekali lagi takbir. Allahu Akbar. Ini anak Pak. Yang pertama kita sudah kenal ya, siapa itu wali Allah? Orang yang beriman dan bertakwa. Apa yang dilakukan oleh Allah itu? Selain yang wajib yang diperintahkan oleh Allah, yang sunnah pun dia kerjakan. Nah, itu bedanya dengan kita. Kita kadang-kadang yang wajib saja masih malas, apalagi yang sunnah. Kita lihat keimanan wali Allah anak-anak Pak. Keimanan wali Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-30, fariqan hada wa fariqan haqqa alaihimud dhalalah innahum muttakhadhus syayatin awliya'a min dunillahi wa yahsabuna annahum muhtadun. Sebagian manusia ada yang mendapat hidayah, sementara sebagian yang lainnya disesatkan karena mereka sesungguhnya telah menjadikan setan-setan sebagai wali selain Allah Subhanahu wa taala, sementara mereka mengira bahwa mereka mendapatkan hidayah. Jadi anak-anak apa? Wali itu bukan saja sekedar dia mengakui Allah itu ada, tetapi dia mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelum kita akhiri,
kita adakan sedikit tanya jawab ya. Sedikit tanya jawab. Kalau dapat nanti, insya Allah ini menjadi motivasi bagi teman-teman yang lain. Siapa yang dapat apa itu yang dimaksud dengan wali Allah? Nah, coba sebutkan saja, salah tidak apa-apa. Lebih besarkan suaranya. Orang-orang yang beriman dan bertakwa. Ya, bagus. Itu wali Allah, orang yang beriman dan selain dia mengerjakan yang wajib, yang sunnah pun dia Kerjakan. selain mengerjakan yang wajib, yang sunnah pun dia Kerjakan. Nah, itu mantap Bapak. Ya. Jadi kita selain mengerjakan sesuatu yang wajib, yang sunnah pun dikerjakan oleh wali Allah. Itu perlu kita contoh. Ya, itu yang perlu kita contoh. Yang kedua, yang perlu kita contoh adalah wali Allah itu takutnya hanya kepada Allah. bukan takut sama yang lain, tapi takutnya benar-benar takut kepada Allah Subhanahu ya, dan apa? Takutnya hanya kepada Allah Subhanahu. Coba lihat di depan. Takutnya hanya kepada Allah Subhanahu. Ini yang terakhir lagi ya, yang terakhir sekali. Kita baca supaya kita dapat amal ibadah. Ya. Ikuti apa yang Bapak bacakan. Ala inna awliya Allah. Coba sama-sama. Ala inna awliya Allah. La khaufun La khawfun alaihim walahum alaihim walahum yahzanun. yahzanun. Jadi selain kita baca Quran, juga kita dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri dengan membaca surat Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul Wallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Amin. Baik, untuk PR ya, untuk PR ada dua. Yang pertama, coba sebutkan pengertian wali Allah. Nah, itu yang pertama. Dan yang kedua, apa contoh-contoh yang bisa kita ambil atau pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dari wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Ya, PR ya, dua itu. Mudah-mudahan bermanfaat pelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.